Sore hari ini. Baik, saudara, untuk menghemat acara, kita akan bersama-sama belajar untuk materi ke-7, yaitu distribusi sampel. Distribusi sampel ini merupakan sebuah gabungan dari sampel acak yang kita kumpulkan dari populasi, kemudian kita bentuk gambar atau grafiknya membentuk sebuah distribusi. Nah, pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ada 4 pokok bahasan, yaitu distribusi rata-rata, sampel rata-rata, kemudian distribusi sampel proporsi, distribusi sampel beda 2 rata-rata, dan distribusi sampel beda 2 proporsi. Nah, apa itu masing-masing? Mari kita ikuti bersama. Untuk bagian 1 tentang distribusi sampel rata-rata. Untuk populasi yang terbatas, artinya kita mengetahui jumlah anggota populasi yang kita teliti, maka kita bisa menduga nilai rata-rata sampel itu untuk dipakai menduga nilai rata-rata populasi. Sehingga mu X bar ini berarti rata-rata untuk sampel ya, itu akan sama dengan rata-rata populasinya. Lalu simpangan baku itu kita hitung dengan sigma X bar itu sama dengan sigma X populasi dibagi dengan akar N dikalikan dengan akar N min N dibagi N min 1. Di mana akar N min N dibagi N min 1 disebut faktor koreksi dari populasi. Ini kalau populasi terbatas. Kalau populasi tidak terbatas, artinya kita tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti dari sebuah populasi, kita menghitung rata-rata dengan mu X bar sama dengan mu X, tetapi simpangan bakunya adalah sigma X bar itu sama dengan sigma X dibagi akar N. Variabel acak distribusi rata-rata ini apabila di dalam sebuah populasi N terbatas atau tidak terbatas yang mempunyai rata-rata X bar, mu X, maaf, dan simpangan baku sigma X diambil sampel acak cukup besar, misalnya N itu lebih besar sama dengan 30 secara berulang, dengan atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-rata mu X bar dan simpangan baku sigma X bar, sehingga variabel acak itu bisa dihitung dengan notasi Z, itu sama dengan X bar dikurangi dengan mu X bar dibagi sigma X bar. Kalau mu X bar itu sama dengan mu X, maka rumusnya akan sama dengan X bar min mu X dibagi dengan sigma X bar. Selanjutnya contoh, ini saudara berhadapkan pada sebuah kasus di mana diketahui distribusi kecepatan maksimum sebesar 2000 untuk mobil X.
ini mobil, ini jumlah mobilnya ya, kecepatan maksimum 2000 mobil, mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Jadi di sini kita ketahui populasinya berjumlah 2000. Sedangkan sampel yang diambil adalah 150. Rata-rata populasi sebesar 135,5, simpangan baku populasi itu 5,2. Rata-rata sampel X tadi diketahui 136,1. Maka kita bisa menghitung nilai Z itu 136,1, ini rumusnya tadi ya, dikurangi 135 dibagi 0,41. Ketemu 1,46. Selanjutnya kita menghitung nilai simpangan baku tadi, ketemu 0,41 itu berasal dari nih cara menghitungnya. Sigma X bar itu sama dengan sigma X dibagi akar N dikalikan, ini faktor koreksi populasi tadi ya, ini dimasukkan ketemu 0,41. 0,41 ini dipakai sebagai faktor pembagi untuk mendapatkan nilai Z. Selanjutnya nilai Z yang sebesar 1,46 itu kita pakai untuk mencari berapa probabilitas bahwa kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,1 km per jam itu berapa persen. Nah, ini angka ini kita peroleh dari tabel distribusi norma di bawah ini ya, tabel Z itu ya. Tabel Z kita buka di sini. Nah, ini Pak kelihatan enggak? Tabelnya seperti ini. Tadi nilainya adalah 1,46. Ya. Oh ya, untuk mencari nilai daerah di bawah distribusi normal dengan nilai P untuk Z itu caranya seperti ini. Ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Nah, ini daerah ujung sini sampai ujung sini adalah sebesar 1. Sehingga untuk nilai 0 sampai satu nilai tertentu itu adalah setengah. Nah, kalau kita punya nilai di sini, tadi nilainya adalah kita cari ya tadi ya 1,46. Berarti kita cari dulu ini nilai tabelnya berapa di tabel distribusi Z tadi. Itu nilainya adalah kita lihat di sini
1,46 berarti nilainya ini kan 0,4279. Berarti 0,5 dikurang 0,4292. Hasilnya adalah ini 0,072 0,0721. Ini berapa persen? 7,21%. Nah, ini saudara. Jadi dari kasus kita bahwa probabilitas mobil yang memiliki kecepatan lebih dari 136,1 km per jam berdasarkan 150 sampel tadi untuk populasi itu memiliki peluang 7,21%. Itu untuk rata-rata. Selanjutnya untuk yang kedua, distribusi sampel proporsi. Proporsi itu kalau kita punya satu populasi, kemudian kita memiliki karakteristik khusus, kemudian kita mengharapkan berapa besarnya porsi untuk karakteristik yang kita ketahui. Akan kita teliti. Nah, contoh di sini untuk rata-rata proporsi itu dihitung dengan rumus ini ya, mu p hat itu sama dengan mu p sama dengan x bar per n. Itu besarnya proporsi. Kemudian untuk simpangan baku itu sigma p hat itu sama dengan akar P dikalikan 1 min P dibagi N kali N min N per N min 1. Itu untuk populasi terbatas. Untuk populasi tidak terbatas, rumus yang sama kita hilangkan untuk nilai akar N min N dibagi N min 1. Untuk nilai Z itu P hat min P dibagi dengan sigma P hat. Contoh, di sini suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2000 tube elektronik diketahui terdapat 600 unit tube yang tidak memenuhi standar mutu. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel yang tidak memenuhi standar? Akan kurang dari 150 per 500. Ini proporsi ya. Antara 144 per 500 sampai dengan 145 per 500. Lebih besar dari 164 per 500. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita hitung dulu proporsi untuk populasi dan proporsi untuk sampelnya. Ini N-nya adalah 2000. P-nya itu proporsi tube yang tidak memenuhi standar, tadi 600 per 2000, 0,3. Kalau kita punya N sampel, N kecil, sebanyak 500, maka simpangan baku untuk ini proporsi CP hat-nya itu sama dengan proporsi tube yang tidak memenuhi standar tadi, dikalikan 1 min P dibagi N, dikalikan N min N per N min 1. Hasilnya adalah 0,0197 atau
dibulatkan menjadi 0,02. Nah, selanjutnya nilai simpangan baku ini kita pakai untuk menghitung nilai Z dari proporsi tersebut. Untuk yang A, kita memiliki proporsi tadi, apakah proporsi kurang dari 150 per 500. Tuh. Nah, ini kita hitung dulu nilai Z-nya untuk proporsi 500 per 50, 150 per 500 itu 150 dibagi 500, ketemu 0,3, dimasukkan ke nilai Z, hasilnya adalah 0. Berarti probabilitas Z kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 itu berarti kan daerah ini ya. Kurang dari 0 berarti daerah ini. Berapa nilainya? Setengah. Kemudian untuk proporsi 144 per 500 itu nilai Z-nya adalah minus 0,6. Sedangkan untuk 145 per 500 itu nilai Z-nya minus 0,5. Berarti probabilitas untuk P itu lebih besar dari 144 per 500, lebih kecil dari 145 per 500, itu sama dengan probabilitas nilai Z lebih besar dari minus 0,6, tetapi lebih kecil dari minus 0,5. Atau sama dengan juga, ini kalau kita buat standar distribusi normalnya, ini setengah ya. Ini kalau simetris anggap saja gambarnya bagus. Tulisan gunanya jelek jadi tidak bisa bagus. Ini tadi minus 0,5 minus 0,6. Seandainya ini dilipat ke sana kan sama seperti ini. Ini 0,5, ini 0,6. Di antara ini berarti daerah yang diarsir. Nah, kita hitung berapa probabilitasnya. Tinggal kita lihat nilai tabelnya berapa. Kalau 0,5 berarti kita nyarinya ini ketemunya itu 0,2257, sedangkan ini yang 0,6 itu 0,1915. Itu dapatnya dari sini. Dan 0,6 ini ya, setengah dikurangi ini. Sedangkan 0,5 itu nilainya ini. Ini nilainya. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini. Kita jejer up. Coba biar ini yang 0,6, sedangkan satu-satu enggak bisa dua. Oh, harus di close set. Ini tulisannya kecil sekali ya, Mas.
Ya ini prinsipnya nyarinya tabel di sini ya. Kalau 0,6 berarti kan ini 0,2257, yang 0,5 itu 0,19. Berarti tadi share-nya yang ini ya. Enggak bisa semua. 2257 dikurangi dengan 0,195. Sebesar 0,0342 atau sebesar 3,42%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, berapa besarnya proporsi 164/500? Itu kita hitung di sini nilai Z untuk proporsi 164/500 1,40. Untuk nilai Z kurang dari 1,40 itu berarti 0,5, ini nilai 1,4. Ini tadi dari tabel Z tadi ya, sebesar 0,41. Jadi kalau kita itu mencari daerah, saya ulang lagi, kalau kita mencari itu berarti daerah ke sini semua. Z lebih kecil dari serat ini. Jadi nilainya setengah dikurangi selanjutnya yang ketiga, distribusi sampel beda dua rata-rata. Kalau tadi kita hanya mencari rata-rata sebuah sampel, sekarang kita mencari distribusi sampel untuk dua rata-rata yang berbeda. Nih, beda rata-rata itu ditunjukkan dari notasi X1 dan X bar 2 ini ya. Ini adalah rata-rata populasi pertama, rata-rata populasi kedua. Nah, ini perbedaannya itu selisih rata-rata populasi pertama dikurangi dengan rata-rata populasi kedua. Simpangan bakunya rumusnya seperti ini. Simpangan baku, kemudian nilai Z-nya tadi mengacu dari rumus yang dua tadi ya, rata-rata dan proporsi tadi. Di sini adalah unsur untuk X dari sampel, ini unsur dari rata-rata populasi. Nah, ini nanti dilihat perbedaan sampel, ini perbedaan rata-rata. Contoh, besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lembar besi dan variasi sebesar 4.000 lembar. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.000 dan variasi sebesar 9.000. Misalkan sampel random sebanyak N150 diambil dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 itu sebesar 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel tersebut lebih besar dari 600? Jadi, dari data ini kita susun. Dari perusahaan A itu rata-rata populasinya 4.500 tadi.
dengan standar deviasi, ini variannya ya, tadi ya variasi, itu varian berarti standar deviasi kuadrat, itu sebesar 40.000. Sedangkan perusahaan B itu rata-rata populasinya 4.000 dan variasinya adalah 90.000. Untuk sampel A, perusahaan A diambil 50 N1, B 100. Misalnya X1 rata-rata daya regang baja besi produksi perusahaan A, sedangkan X bar kedua itu rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan B. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi, kita cari dulu standar deviasi beda dua rata-rata. Ini rumusnya ketemu 41,23. Kemudian perbedaan rata-rata populasinya adalah 4.500 dikurangi 4.000, hasilnya 500. Kita masukkan ke rumus Z, ketemu 2,43. Nah, kita bisa mencari di angka dalam rumus ini, dalam tabel ya, maaf, tabel Z untuk angka lebih besar dari 243. Berarti kalau kita gambar bagaimana? 243. Mana yang di akhir daerah? Kalau dari situ berarti setengah dikurangi angka tabel. Hasilnya adalah 0,4925. Yang terakhir adalah distribusi sampel beda dua proporsi. Ini rumusnya beda rata-rata beda dua proporsi. Sedangkan simpangan bakunya seperti ini. Untuk distribusi sampel beda dua proporsi sebesar Z sama dengan P head ke-1 dikurangi P head ke-2 dikurangi P1 min P2 dibagi dengan standar deviasi P1 P2. Nah, ini contoh. 5% barang di gudang timur cacat, sedang di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukan probabilitas persentase barang yang cacat dari gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Nah, ini gudang timur yang cacat tadi berapa? Nah, ini 5% ya. Ini 5%, ini 5% barang di gudang timur itu cacat. Nah, ini berarti kita masukkan di sini tadi gudang baratnya 0,1 probabilitas, kemudian gudang kedua itu 0,05. Untuk penempatan notasi N1 dan N2 itu sebenarnya bebas saja. Nah, nanti kalau misalnya terjadi selisih negatif, itu nilai tabelnya akan sama dengan positif. Proporsi 1 adalah P head 1 itu proporsi barang cacat di gudang barat dalam sampel, P2 proporsi barang cacat di gudang timur dalam sampel. Itu yang diketahui, kemudian kita masukkan dalam rumus, hasilnya nilai Z-nya itu minus 1,3. Nah, ini seandainya saudara menempatkan N1 itu sebagai, kalau tadi N1 adalah gudang barat, N2 gudang timur. Seandainya saudara balik, gudang barat dikasih nilai N2, gudang timur itu N1, nanti hasilnya akan sama saja. Nah, ini ketemu probabilitas bahwa di gudang sebelah barat itu lebih banyak cacat dibandingkan
gudang timur sebesar 2% tadi. Jadi kerusakan barang cacat di gudang barat itu lebih banyak 2% dibanding gudang timur. Nah, ini persentasenya sebesar ini. Ternyata diyakini bahwa probabilitas P itu lebih besar dari minus 1,3, ini lebih besar ya. Z-nya itu lebih besar dari 1,03 sebesar ini 90%, 9,2%. Itu saudara yang bisa saya bagikan untuk distribusi sampel. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya dan komentar. Terima kasih. Silahkan kalau ingin bertanya. Ini partisipannya sudah bertambah 11 peserta. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Distribusi sampel ini biasanya digunakan di dalam penelitian kalau kita ingin mengetahui ini ya peluang bahwa rata-rata atau proporsi atau beda dua rata-rata ataupun beda dua proporsi yang kita hitung berdasarkan sampel itu bisa dipakai untuk generalisasi populasi. Di berapa persen kita yakini peluang nilai statistik yang kita peroleh itu bisa dipakai untuk menginferensi nilai parameter. Parameter itu kita tahu kan merupakan ukuran dari populasi ya, baik itu mean, mean, kemudian varian, standar deviasi itu untuk ukuran parameter populasi dengan notasi mu, kemudian sigma kuadrat dan sigma. Sedangkan untuk statistik itu biasanya dinotasikan dengan X bar untuk rata-rata, kemudian S untuk standar simpangan baku atau deviasi standar, dan S kuadrat untuk varian atau variasi. Itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Nah, materi perkenalan, kemudian materi 1 sampai 7 itu akan kita gunakan untuk ujian mid semester ya. Jadi bahan ujian mid semester itu materinya sampai materi ini. Sedangkan untuk pertemuan materi ke-9 dan seterusnya itu nanti digunakan untuk ujian akhir semester. Mungkin masih ada satu materi yang bisa saudara lihat di video podcast itu kemarin itu materi konsep dasar probabilitas, kemudian menghitung penduga parameter itu dipakai untuk ujian mid semester. Oke, sampai di sini. Terima kasih.